Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah yang menghijau dan pohon kelapa yang menjulang tinggi, tinggal seorang wanita bernama Mbak Astuti. Ia adalah seorang penjual peyek kacang hijau yang terkenal di desa tersebut. Setiap pagi, aroma gurih dari peyek yang digoreng mengisi udara, menarik perhatian para pembeli. Mbak Astuti memiliki bakat dalam memasak dan menjual peyek dengan resep turun-temurun yang membuatnya sangat diminati. Mbak Astuti menikah dengan Mas Bayu, seorang pria yang dicintainya dan berasal dari keluarga sederhana. Awalnya, mereka hidup bahagia. Mas Bayu bekerja sebagai petani, dan meskipun penghasilannya tidak besar, mereka selalu saling mendukung. Keluarga kecil mereka semakin bahagia dengan lahirnya anak pertama mereka, seorang putri yang manis bernama Sari. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika mereka memiliki anak kedua, seorang bayi laki-laki bernama Randy. Setelah kelahiran Randy, kehidupan Mbak Astuti berubah. Tanggung jawabnya bertambah, dan dia merasa semakin tertekan. Keluarga suaminya, terutama ibu mertuanya, mulai bersikap dingin dan menganggap Mbak Astuti sebagai beban. Mereka sering mengkritik cara Mbak Astuti merawat anak-anak dan tidak pernah menganggapnya layak menjadi bagian dari keluarga. Mbak Astuti merasa terasing dan tidak dihargai. Suaminya, Mas Bayu, lebih sering mendengarkan keluarganya dan memperlakukan Mbak Astuti dengan dingin. Ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan tekanan emosional. Kondisi semakin memburuk ketika muncul seorang perempuan cantik bernama Arumi. Arumi adalah teman masa kecil Mas Bayu yang kembali ke desa setelah menyelesaikan pendidikannya di kota. Ia menjadi perhatian keluarga Mas Bayu, terutama ibu mertua Mbak Astuti. Arumi yang anggun dan menawan selalu mendapatkan pujian, sementara Mbak Astuti merasa semakin terpinggirkan. Setiap kali ada acara keluarga, perhatian semua orang tertuju pada Arumi. Mbak Astuti merasa hatinya hancur setiap kali melihat senyuman Arumi yang manis dan cara keluarga Mas Bayu memperlakukan perempuan itu. Ia berusaha untuk tetap tegar, tetapi rasa sakit itu semakin dalam. Dalam hatinya, ia merasa cemburu dan marah. Kenapa ia yang telah berjuang membangun rumah tangga ini tidak dianggap? Suatu malam, saat Mbak Astuti tengah menyiapkan peyek untuk dijual esok hari, ia duduk sendiri di dapur yang sederhana. Dia menatap bayangannya di cermin, melihat sosok yang lelah dan tak berdaya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dalam pikirannya, ia mencari jawaban atas semua kesedihan yang ia alami. Kenapa semua ini terjadi padaku? Gumamnya. Ketika malam semakin larut, Mbak Astuti merasakan kehadiran yang aneh. Ia mendengar bisikan lembut, seolah ada suara yang memanggilnya. Kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan, jika kau berani mengambil langkah berani. Bisikan itu mengagetkannya, tetapi saat itu juga, ada rasa penasaran yang tumbuh dalam hatinya. Mbak Astuti mulai mempertimbangkan untuk melakukan pesugihan. Ia mendengar cerita tentang genderuwo, makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat tertentu, salah satunya adalah tumbal. Dalam keadaan terpuruk, ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Ia ingin membalas dendam kepada keluarga suaminya yang telah memperlakukannya dengan tidak adil. Dengan perasaan campur aduk, Mbak Astuti memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan. Duka dan harapannya bertabrakan di dalam hati, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin hidup dalam kesedihan dan pengabaian selamanya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan panggilan untuk mengambil langkah yang tidak terduga, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah keputusan bulat untuk mencari kekayaan melalui pesugihan, Mbak Astuti mulai mencari informasi tentang ritual yang dapat membawanya pada jalan yang ia inginkan. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan tentang kehidupan yang lebih baik, sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi merasa terpinggirkan, melainkan dihargai dan dicintai oleh keluarga suaminya. Malam demi malam, ia menghabiskan waktu di luar rumah, mendengarkan cerita-cerita dari para tetua di desa yang sering berkumpul di warung kopi. Dari mereka, ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa.
Dukun itu dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan bisa memberikan jalan bagi mereka yang berani mengambil risiko. Suatu malam, setelah menyiapkan semua dagangannya dan memastikan anak-anaknya tertidur, Mbak Astuti memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dengan hati berdebar, ia berjalan melewati jalan setapak yang gelap, hanya diterangi sinar bulan. Setiap langkah seolah membawa beban berat di punggungnya, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Ketika sampai di rumah dukun, ia disambut oleh suasana yang misterius. Dukun itu, seorang pria tua dengan janggut panjang dan tatapan tajam, duduk di depan altar kecil yang dipenuhi oleh lilin dan benda-benda aneh. Aroma dupa menyelimuti ruangan, menciptakan suasana yang menakutkan namun menarik. Mbak Astuti menjelaskan maksud kedatangannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. Jalan yang kau pilih tidaklah mudah, nak. Pesugihan genderuwo memerlukan keberanian dan pengorbanan. Keluarga suamimu adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Mendengar kata-kata itu, Mbak Astuti merasakan getaran dalam hatinya. Keberanian dan keteguhan hatinya mulai teruji. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus melakukan ritual yang melibatkan tumbal. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Tumbal yang paling kuat berasal dari darah dan hubungan darah. Mbak Astuti merasa terhimpit antara rasa takut dan keinginan untuk membalas dendam. Ia berpikir tentang masa-masa sulit yang ia alami, tentang bagaimana keluarga suaminya memperlakukannya. Dalam pikirannya, tumbal itu bukan hanya sekedar syarat, tetapi juga simbol dari pengorbanan yang harus ia lakukan untuk mendapatkan keadilan. Setelah malam yang panjang dan perbincangan yang mendalam, Mbak Astuti pulang dengan rencana yang jelas. Ia mulai mempersiapkan semua yang diperlukan untuk melakukan ritual yang akan mengubah hidupnya. Dia harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Dalam benaknya, wajah keluarga suaminya muncul satu persatu, ibunya, saudara-saudara, bahkan Arumi. Semua orang yang selama ini membuat hidupnya penuh derita. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan mulai berpihak pada Mbak Astuti. Dagangan peyek kacang hijaunya laris manis. Setiap pagi, dia tidak pernah kehabisan pembeli. Suara tawa dan pujian dari para pelanggan membuatnya merasa seolah-olah ia telah mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam hari, saat ia menyiapkan peyek untuk dijual, Mbak Astuti sering mendengar suara-suara aneh. Terkadang ia merasakan angin dingin menyapu wajahnya, dan bayangan gelap melintas di sudut matanya. Suara-suara itu membisikkan hal-hal menakutkan, mengingatkannya tentang janji yang telah ia buat. "Apa kau yakin ini yang kau inginkan?" Suara itu bertanya dengan nada merayu dan menakutkan. Mbak Astuti berusaha menepis semua ketakutannya. Dalam pikirannya, semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan. Namun, saat melihat wajah anak-anaknya yang polos, rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan risiko, tetapi ambisinya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga suaminya lebih besar daripada rasa takutnya. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Mbak Astuti berdiri di depan cermin. Ia melihat sosok dirinya yang lelah dan berjuang. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah untuk kebaikan mereka. "Aku akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ucapnya pada diri sendiri. Meskipun suara hatinya berbisik lain, ketika malam tiba, ia pun mempersiapkan ritual pesugihan. Dalam kegelapan, di bawah sinar bulan yang redup, ia melangkah ke tempat yang telah ditentukan. Dengan hati yang berdebar, Mbak Astuti siap untuk mengubah nasibnya. Setelah melakukan ritual pesugihan, kehidupan Mbak Astuti berubah drastis. Dagangan peyek kacang hijaunya kini laris manis. Setiap hari, ia mendapat pembeli yang datang berbondong-bondong, dan keuntungan yang ia peroleh jauh melampaui harapannya. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghampirinya. Mbak Astuti merasa bangga dengan pencapaian barunya. Setiap pagi, ia menyajikan peyek dengan penuh semangat,
mengabaikan suara-suara aneh yang kadang ia dengar di malam hari. Ia berusaha untuk tetap fokus pada kebahagiaan yang diberikan oleh dagangannya. Namun, di balik senyumnya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa setiap keberhasilan yang ia nikmati tidak terlepas dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Keluarga Mas Bayu, suaminya, mulai merasakan dampak dari tindakan Mbak Astuti. Seiring berjalannya waktu, mereka mengalami serangkaian musibah yang aneh. Ibu Mas Bayu, yang selalu merasa sehat, tiba-tiba menderita sakit yang misterius. Dalam waktu singkat, ia terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa lagi menjalani aktivitas sehari-hari. Mas Bayu, yang melihat ibunya menderita, merasa bingung dan putus asa. Mbak Astuti, di satu sisi, merasa tertekan. Ia ingin membantu keluarga suaminya, tetapi di sisi lain, ia terjebak dalam rasa bersalah yang semakin mendalam. Ketika Mas Bayu bertanya tentang kesehatan ibunya, Mbak Astuti hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Ia merasa terjebak dalam kebohongan, dan rasa penyesalan terus menghantuinya. Satu malam, ketika Mbak Astuti sedang menyiapkan peyek untuk dijual, Arumi datang berkunjung. Perempuan cantik itu tampak cemas dan penuh perhatian. "Kak Astuti, ada yang tidak beres dengan keluarga kita." Mas Bayu sangat khawatir tentang ibunya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, ujar Arumi, dengan nada khawatir. Mendengar kata-kata Arumi, hati Mbak Astuti bergetar. Ia ingin sekali menjelaskan semuanya, tetapi rasanya sulit untuk mengungkapkan keputusasaannya. Arumi yang tulus dan peduli membuatnya merasa semakin terjebak. Ia tidak ingin Arumi mengetahui bahwa semua ini terjadi karena pilihannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, keadaan keluarga Mas Bayu semakin memburuk. Selain ibunya, saudara-saudara Mas Bayu juga mulai mengalami masalah. Salah satu saudaranya mengalami kecelakaan saat bekerja di ladang, dan yang lainnya jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Mas Bayu pulang ke rumah, wajahnya semakin murung. Mbak Astuti merasa hatinya hancur melihat suaminya menderita, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu malam, saat semua orang tidur, Mbak Astuti terbangun oleh suara tangisan di luar rumah. Ia berusaha untuk tidak peduli, tetapi suara itu semakin mendesak. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia keluar untuk melihat sumber suara. Di halaman, ia melihat bayangan gelap berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu tampak mengenalinya, dan suara bisikan yang sama kembali terdengar, "Apa kau siap untuk membayar harga yang kau pilih?" Mbak Astuti merasa tubuhnya bergetar. Ia berusaha melawan ketakutan, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dalam kepanikan, ia berlari kembali ke dalam rumah, tetapi rasa ketakutan dan penyesalan tidak bisa ia hindari. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan yang telah ia ambil. Sementara itu, Mas Bayu semakin terpuruk dalam kesedihan. Ia merasa terasing dari keluarga dan merindukan masa-masa bahagia ketika semua orang sehat dan bersatu. Dalam kekosongan itu, ia semakin mendekat ke Arumi, yang menjadi satu-satunya sosok yang bisa menggantikan rasa kehilangan yang ia rasakan. Hal ini semakin menyakiti hati Mbak Astuti, yang melihat apa yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung perlahan-lahan berpindah ke tangan orang lain. Malam demi malam, Mbak Astuti berjuang melawan rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Di satu sisi, ia ingin membalas dendam dan mendapatkan pengakuan dari keluarga suaminya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin melihat orang-orang yang ia cintai menderita. Saat ia melihat anak-anaknya yang sedang bermain, Mbak Astuti merasakan sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi semua itu terasa mustahil saat ia terjebak dalam kesalahan yang ia buat. Dengan air mata yang mengalir, dia berdoa, berharap agar semua ini bisa berakhir. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Di tengah kegelapan yang semakin menghimpit, Mbak Astuti menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang hubungan dan cinta yang tulus.
Namun, semua itu mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Ketika ia melihat Mas Bayu semakin dekat dengan Arumi, hati Mbak Astuti terasa hancur. Ia mengerti bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan justru membawa petaka bagi keluarganya. Di saat-saat terakhir, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kebenaran yang pahit, pilihannya telah menghancurkan segalanya, dan sekarang, ia harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dalam kegelapan malam, Mbak Astuti merasakan panggilan untuk kembali ke dukun, mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Malam demi malam, rasa penyesalan semakin menyiksa Mbak Astuti. Melihat kondisi keluarga Mas Bayu yang terus memburuk, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Setiap kali ia melihat Mas Bayu, wajahnya yang murung dan penuh beban membuat hatinya semakin hancur. Dan saat Arumi datang menjenguk, Mbak Astuti merasakan sakit yang tak tertahankan. Arumi yang hangat dan perhatian seolah menggantikan posisinya dalam hati Mas Bayu. Suatu malam, Mbak Astuti terbangun dari tidurnya dengan rasa gelisah. Di luar jendela, ia melihat bayangan gelap yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Bayangan itu tampak lebih jelas dan mendekat, seolah menunggunya untuk berbicara. Dengan bergetar, Mbak Astuti membuka pintu dan keluar ke halaman. "Kenapa kau datang lagi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Karena kau belum memenuhi janjimu," suara genderuwo itu menggetarkan suasana malam. "Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang saatnya untuk membayar harga." Mbak Astuti merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini untuk kebaikan. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan," bisik genderuwo, suaranya dalam dan penuh ancaman. "Tumbalkan salah satu dari mereka." Kata-kata itu menghantui Mbak Astuti. Ia tahu bahwa memilih tumbal berarti mengorbankan hidup orang lain, dan itu adalah keputusan yang sangat sulit. Namun, dalam keputusasaannya, ia merasa terdesak untuk segera mengakhiri penderitaan yang dialami keluarganya. Keesokan harinya, Mbak Astuti memutuskan untuk kembali ke dukun. Ia berharap ada jalan lain untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengorbankan nyawa. Dalam perjalanan, jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ia sedang melangkah menuju kegelapan yang lebih dalam. Saat tiba di rumah dukun, Mbak Astuti merasakan aura yang berbeda. Dukun itu menatapnya dengan tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran dan rasa bersalah yang ada di dalam dirinya. "Kau datang untuk mencari jalan keluar?" tanyanya, suaranya menggetarkan. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Apa ada cara lain selain tumbal?" Mbak Astuti meminta dengan nada putus asa. Dukun itu menggelengkan kepala. "Setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau ingin menghentikan penderitaan ini, maka kau harus bersedia membayar harga. Tumbal adalah satu-satunya jalan." Mbak Astuti merasa hatinya hancur. Ia ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi ia tidak ingin mengorbankan mereka. Dalam kebingungan, ia keluar dari rumah dukun dan berjalan kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah anak-anaknya dan suaminya. Mampukah ia mengorbankan orang yang dicintainya demi mendapatkan kebahagiaan yang semu? Hari-hari berlalu, dan keadaan semakin buruk. Ibu Mas Bayu semakin lemah, dan kini Randy, anak bungsu mereka, juga mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Melihat anaknya yang tak berdaya membuat hati Mbak Astuti remuk. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan salah satu dari mereka. Ketika malam tiba, Mbak Astuti terbangun lagi oleh suara tangisan yang menusuk. Ia berlari ke kamar anak-anak dan menemukan Randy terbangun, menangis kesakitan. Dalam kegelapan, ia berusaha menenangkan anaknya, tetapi rasa takut dan penyesalan semakin menghantuinya. Ia merasa seolah-olah Randy adalah cerminan dari semua kesalahannya. "Ma, kenapa Randy sakit?" tanya Randy dengan suara lemah. Mbak Astuti tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat,
merasakan betapa rapuhnya hidup mereka saat ini. Dalam pelukan itu, ia merasa semakin terjepit antara rasa cinta dan rasa bersalah. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena keputusan yang diambilnya. Di tengah malam, ketika semua orang tertidur, Mbak Astuti kembali ke tempat ritual. Ia merasa terpaksa untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Dengan langkah berat, ia mengambil pisau kecil dan menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Saat itu, ia berdoa dalam hati, berharap agar ada jalan lain, tetapi suara genderuwo kembali memanggilnya, "Ini adalah jalanmu, nak, ambil keputusanmu, atau semua ini akan berakhir dengan kesedihan yang lebih dalam." Dengan air mata yang mengalir, Mbak Astuti berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk. Namun, saat ia berusaha menenangkan diri, bayangan gelap itu kembali muncul. Satu dari mereka harus menjadi tumbal. Apakah kau siap? Malam itu, Mbak Astuti terjaga dengan perasaan berat di dadanya. Keputusan yang harus diambil terasa semakin mendesak. Ia berusaha menenangkan pikiran yang penuh dengan bayangan keluarganya, Mas Bayu, Sari, dan Randy. Dalam keadaan bingung dan putus asa, ia merasa terjebak antara dua dunia, cinta untuk keluarganya dan kesepian yang ditimbulkan oleh ambisi yang keliru. Setelah berhari-hari merenung, Mbak Astuti akhirnya memutuskan untuk kembali ke dukun. Ia berharap ada cara lain untuk menyelamatkan keluarganya tanpa harus mengorbankan salah satu dari mereka. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, langkahnya terasa berat, seolah bumi menariknya ke bawah. Ia merasa seolah-olah waktu terus berjalan, tetapi ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Ketika tiba, dukun itu menatapnya dengan ekspresi serius. "Kau kembali. Apa yang kau inginkan, nak? Aku tidak bisa mengorbankan mereka. Tolong beri aku jalan lain. Aku ingin menyelamatkan keluargaku," Mbak Astuti memohon, suaranya penuh harapan. Dukun itu menggelengkan kepala. "Setiap tindakanmu ada konsekuensinya. Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus menerima harga yang harus dibayar." Tumbal tetap diperlukan. Mbak Astuti merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain. Ketika ia keluar dari rumah dukun, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Dalam pikirannya, ia mencoba untuk membayangkan bagaimana hidup tanpa Mas Bayu dan anak-anak. Betapa kosongnya hidup jika ia terpaksa kehilangan mereka. Keesokan harinya, Mbak Astuti mengamati keluarganya. Mas Bayu semakin terpuruk dalam kesedihan dan merasa terasing. Sari dan Randy terlihat lemah dan lesu, dan Mbak Astuti merasakan tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terbelah antara cinta dan rasa bersalah. Malam harinya, saat semua orang tertidur, Mbak Astuti kembali ke tempat ritual dengan hati yang berat. Dalam kegelapan, ia menyiapkan semua yang diperlukan. Suara genderuwo kembali terdengar di telinganya, memanggilnya untuk memenuhi janji. Dengan setiap detak jantung, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Saat ia berdiri di depan altar, bayangan gelap itu muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Saatnya untuk membayar harga, Mbak Astuti. "Siapa yang kau pilih?" Mbak Astuti merasa tercekik oleh rasa takut dan penyesalan. Ia tidak ingin mengorbankan nyawa siapapun, tetapi ia tahu bahwa satu pilihan harus dibuat. Dalam keadaan putus asa, ia berpikir tentang Arumi. Dalam benaknya, Arumi adalah sosok yang telah mengambil perhatian Mas Bayu, dan kehadirannya menjadi sumber kesedihan bagi Mbak Astuti. Namun, ketika bayangan itu bertanya lagi, Mbak Astuti menyadari bahwa mengorbankan Arumi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ia tidak ingin menjadi monster yang mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Dengan air mata yang mengalir, ia mengingat wajah anak-anaknya dan bagaimana mereka selalu mengandalkannya. "Aku tidak bisa, aku tidak ingin mengorbankan siapapun," serunya, suaranya penuh dengan emosi. Dengan kata-kata itu, Mbak Astuti merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Genderuwo tampak marah, dan suasana malam semakin menegangkan. "Kau tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi. Jika kau tidak melakukan tumbal, kau akan kehilangan semuanya,"
bisiknya, suaranya menggetarkan. Mbak Astuti merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, saat itu juga, ia menyadari bahwa meskipun ia terjebak dalam situasi yang mengerikan, ia tidak ingin melukai orang-orang yang dicintainya. Dalam hati, ia berdoa meminta ampunan dan berharap bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Saat malam semakin larut, Mbak Astuti kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan hanya membawa kesedihan. Dalam kegundahan, ia memikirkan semua yang telah terjadi, bagaimana ambisinya telah menghancurkan kehidupan orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya, saat ia bangun, suasana di rumah terasa berbeda. Mas Bayu tampak lebih lemah, dan Randy semakin sakit. Dalam keputusasaannya, Mbak Astuti merasa bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat. Ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Saat ia melihat anak-anaknya, air mata mulai mengalir. "Maafkan Mama, anakku. Mama tidak tahu harus bagaimana," ucapnya, sambil memeluk Randy yang lemah. Dalam pelukan itu, Mbak Astuti merasakan cinta yang tulus, tetapi juga kepedihan dari pilihan yang telah ia buat. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, genderuwo kembali muncul. "Saatnya untuk membayar harganya," katanya, suaranya menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu." Mbak Astuti merasa ketakutan. Ia tahu apa yang harus terjadi, dan saat itu, ia melihat wajah Mas Bayu dan anak-anaknya dalam bayangannya. Dalam hati, ia berdoa dan berharap agar semua ini segera berakhir. Namun, saat genderuwo mengulurkan tangan, Mbak Astuti merasakan keputusasaan yang mendalam. Dalam sekejap, bayangan gelap itu mengambil semua yang dimiliki Mbak Astuti, kekayaan, kebahagiaan, bahkan nyawanya. Ia terjatuh, menyaksikan keluarganya hancur di depan matanya. Air mata mengalir deras saat ia merasakan penyesalan yang tak terbayar. "Semua ini adalah akibat dari pilihanmu," bisik genderuwo, suaranya terdengar jauh. Dalam kesedihan yang mendalam, Mbak Astuti menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan justru menghancurkan segalanya.